Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat mimbar yang diridhoi oleh Allah, istiqomah adalah suatu program yang wajib diterapkan oleh setiap mukmin. Konsisten melakukan ajaran-ajaran syariat agama Islam, selalu berbuat baik, berkomitmen apapun keadaannya dengan catatan masih berada di batasan-batasan ajaran agama Islam yang sudah diterapkan. Nah, batasan-batasan syariat agama Islam selain sudah diterapkan dan tidak dapat diganggu-gugat, batasan syariat agama Islam ini juga tergantung bagaimana cara pola pikir kita, bagaimana cara kita mengulik pengetahuan tersebut. Jadi, teman-teman diharap tidak dengan mudah menuduh seseorang yaitu keluar dari batasan ajaran syariat agama Islam, padahal batasan kita sendirilah yang masih sempit. Jadi kembali tergantung kepada bagaimana cara kita menggali informasi pengetahuan kita. Jadi ketika kita sudah mengerti satu dalil, jangan mentang-mentang kita sudah mengerti satu dalil tanpa melihat atau membaca dalil lainnya, kita mudah mengharamkan sesuatu yang halal. Yang haram kita anggap makruh, yang makruh malah kita anggap mubah. Bagaimana itu, teman-teman? Jadi intinya adalah istiqomah itu selalu konsisten, berulang-ulang, dan berkomitmen apapun keadaannya dengan catatan masih berada di batasan-batasan syariat agama Islam yang sudah diterapkan. Lalu first impression teman-teman mengenai istiqomah itu apa? Sulit, tegang, dianggap remeh, dianggap tidak punya teman. Nah, ketika teman-teman mempunyai pemikiran seperti itu, tenang saja teman-teman, la tahzan, jangan khawatir. Karena Allah sudah menurunkan surat sebagai penenang bagi kita, sebagai penenang jiwa kita, yang sudah ditulis di Quran Surat Fussilat ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berkata, akan kami temani kamu. Siapa kami? Kami ini adalah Allah dan para malaikatnya. Nah, jadi teman-teman, kita itu sebenarnya punya geng. Siapa geng kita? Yaitu Allah dan para malaikatnya. Jikalau kita sudah berhasil di dalam istiqomah dalam beribadah. Nah, beribadah ini bukan hanya tentang sholat, zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita selalu berbuat baik kepada orang, selalu mengasihi, saling menghormati, tolong-menolong. Itu juga suatu ibadah, teman-teman. Lalu bagaimana cara agar kita bisa beristiqomah? Ada dua cara agar kita dapat beristiqomah. Dua cara ini adalah dua cara dasar yang sudah diterapkan di Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah kita mengingat dengan kematian. Dan yang kedua adalah kita mengingat dosa dan perbuatan kita. Yang pertama adalah mengingat kematian. Ketika kita ibadah kita hari ini, kok malas-malasan ya? Kok ibadah kita nggak seperti hari-hari sebelumnya? Kok puasa saya nggak seperti bulan Ramadan kemarin? Kok bulan ini malah bolong-bolong ya? Bagaimana kalau saya diambil Allah sekarang ini juga? Bagaimana kalau saya diwafatkan Allah detik ini juga? Amalan saya nggak punya. Tabungan di akhirat belum ada. Dosa selalu lancar, bahkan istiqomahnya yang dosa. Bagaimana teman-teman? Nah, ketika teman-teman mempunyai pemikiran seperti itu, maka teman-teman mempunyai amalan atau kesempatan untuk menambah amalan, di mana sudah tertulis di rumus Quran Surat Al-Mulk ayat 2, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Allah adalah Maha Pencipta, yang menciptakan kematian juga kehidupan, sebagai imroh bagi kita, sebagai pengingat bagi kita yang masih hidup untuk bagaimana terus berkembang, untuk bagaimana terus meningkatkan amal soleh bagi kita.
Cara yang kedua adalah kita mengingat dosa-dosa dan perbuatan kita. Contoh kecilnya, hari ini saja, mata kita udah melihat apa aja nih yang berbau haram, yang berbau maksiat. Mulut kita udah nyakitin hati orang, berapa orang yang udah disakitin. Bahkan teman-teman, jari kita ini nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ketika kita berkomentar, mengomentari orang-orang yang, kok julid banget ya? Ya itu. Dan ketika ada azan, kita masih sibuk scroll TikTok, masih sibuk check out Shopee, dan masih sibuk dengan game. Nah, bagaimana cara menutupi ini? Bagaimana cara mengurangi dosa-dosa kita ini? Yaitu dengan tadi yang udah tertulis di Quran surat Al-Mulk ayat 2. Bagaimana agar kita bisa menambahkan amalan-amalan soleh bisa dengan beribadah. Lalu kapan kita harus berhenti istiqomah? Capek tahu istiqomah terus? Emangnya bisa istirahat dengan istiqomah? Bagaimana teman-teman? Jawabannya adalah bisa. Kapan? Ketika kita sudah di dalam atau sudah masuk di surganya Allah. Karena apa? Karena di dunia ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan tekad, tidak ada kata istirahat. Orang mukmin itu selalu berjuang, selalu mencari rahmat Allah, selalu berjuang fisabilillah, beribadah selalu lillahi ta'ala. Jadi tergantung dari teman, kembali ke mindset kita memilih di dunia ini selalu berfoya-foya, selalu berleha-leha, tidak mau berjuang, boro-boro mau istiqomah, ibadah aja masih sulit. Tetapi ketika kita mempunyai pemikiran seperti itu, kelak nanti kita masih bingung mau belok ke kanan atau ke kiri. Lah, mindset yang kedua yaitu bagaimana kita bisa terus berjuang di dunia. Kita selalu berjuang. Jangan jadikan perjuangan itu sebagai momok menakutkan bagi kita. Karena apa? Karena ketika kita sudah berjuang, insya Allah, Allah akan menjanjikan tiket surga bagi kita. Kembali lagi ke mindset teman-teman semuanya. Terus berjuang, lakukan, paksakan amalan-amalan yang baik, selalu beribadah dengan istiqomah. Karena apa? Karena di dunia ini hanyalah dunia yang jenaka, hanya dunia guyonan saja. Dan yang kekal adalah di dunia akhirat nanti. Semoga kita bisa memilih dan bisa mengolah mindset kita, mindset yang baik, mindset yang positif. Bisa beribadah dan meningkat menjadi istiqomah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ulur maqola, walatanggur maqola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.